Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para peserta sholat isya dan tarawih di Masjid Etikat Anur yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah pertama-tama kami mengajak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang karena limpahan rahmat dan hidayahnya serta izin dari beliau, maka pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri sholat tarawih dan sholat isya di Masjid Etikat Anur ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kita semua selalu mengharapkan ridho dan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini kami mengajak untuk muhasabah diri di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, ibadah Ramadan ini. Kita wajib mengintrospeksi diri, apa saja yang sudah kita dapatkan dan apa saja yang sudah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah melaksanakan ibadah Ramadan selama 26 hari, dan beberapa hari lagi akan berakhir. Semoga apa yang kita kerjakan dengan tulus ikhlas karena hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan telah dikatakan oleh beliau-beliau pendahulu bahwa terdapat 3 bis, yaitu yang pertama 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dengan 10 hari terakhir. Allah menjanjikan bahwa kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan tulus ikhlas dan lillahi ta'ala, Allah menjanjikan untuk 10 hari pertama kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 10 hari yang kedua kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan 10 hari yang terakhir kita akan dibebaskan dari api neraka. Semua itu
akan kita dapatkan selama kita dengan tulus ikhlas menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah puasa sering dikatakan bahwa ibadah rahasia atau dituntut dengan melaksanakannya dengan penuh kejujuran. Kenapa demikian? Karena rukun Islam yang 5, yang 1 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu yang 4 rukun ini kalau dilaksanakan dengan pura-pura maka akan segera ketahuan. Contoh, untuk syahadat, kalau kita melakukan pura-pura maka akan ketahuan karena syahadat harus diucapkan dan itu ada lafalnya. Kemudian sholat, kalau kita pura-pura sholat maka akan ketahuan juga karena sholat sudah pasti ada tuntunannya, gerakannya sudah pasti, bacaannya juga sudah pasti. Kemudian kita membayar zakat, kalau pura-pura apa yang kita bayarkan? Karena itu perlu tindakan yang nyata. Apalagi ibadah haji. Kalau kita pura-pura berhaji, maka mau berangkat kemana? Kemudian sebelum keberangkatan pun akan diketahui oleh sanak keluarga kerabat yang mengantar pun begitu banyak. Kalau pura-pura tidak mungkin. Namun yang satu ibadah puasa, kita pura-pura puasa tidak akan yang ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri yang melaksanakan. Bukan berarti kalau kita malam ikut makan sahur itu berarti kita pasti puasa. Bukan berarti kalau kita rajin ikut buka bersama, saking semangatnya undangan buka bersama jam 5, jam 12 sudah berangkat, kemudian cara jalannya kita dilemes-lemesin kena angin sedikit oleng, itu bukan berarti kita puasa. Jadi ini yang disebut dituntut dengan kejujuran, jujuran diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam merasakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini 1 bulan penuh kita melaksanakan latihan sabar, latihan ikhlas, latihan disiplin. Kemudian pahalanya pun, rapotnya pun, yang akan menilai pun adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi rapot kita, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini baru akan kelihatan nanti setelah Ramadan itu selesai. Kalau kita di dalam bulan Ramadan kita rajin ke masjid, nanti setelah Ramadan usai kita malas-malasan ke masjid, berarti itu kita gagal di dalam latihan di bulan Ramadan ini. Kemudian rasa sabar kita di bulan Ramadan ini kita tahan, kita kendalikan. Namun setelah Ramadan selesai kita tidak bisa mengendalikan, kemudian mengekspresikan diri suka marah-marah,
kemudian suka tersinggung, berarti kita gagal di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ataupun latihan-latihan yang kita tempuh di dalam bulan Ramadan sebulan penuh. Tentu saja apa yang kita bicarakan tadi, bahwa kepura-puraan itu tetap akan suatu saat akan diketahui, tapi khusus untuk ibadah puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, insyaallah kalau kita merasa sakit namun pura-pura sehat, itu suatu saat nanti akan ketahuan juga. Contoh, misalkan Bapak sehat, alhamdulillah sehat. Ini saya mengundang Bapak, ini ada rezeki sedikit. Kami mengadakan tasyakuran dengan menu khusus. Ini makanannya tongseng kambing, gulai, sate, yang serba kambing. Monggo nikmati apa yang kami hidangkan. Kemudian jawabnya yang pura-pura sehat. Maaf Bapak, saya tidak makan daging kambing, saya sama kerupuk saja. Berarti sudah ketahuan bahwa beliau mengidap penyakit darah tinggi atau kolesterol. Kemudian ya udah, itu tunjuk saja, ini ada kolak, teh manis, jus avokat, monggo Bapak tinggal pilih. Maaf, saya tak air putih saja. Berarti suatu saat akan ketahuan bahwa beliau punya penyakit gula. Nah ini monggo, tapi mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal penyakit tersebut, tapi sekedar mengenal saja, dan kami berdoa untuk yang hadir di sini diberikan kesehatan, semoga bisa menyelesaikan dengan penuh, sebulan penuh di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Maka untuk itu, mari kita muhasabah diri apa saja yang telah kita dapatkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, sudahkah kita menjadikan diri kita orang yang bertakwa? Yang kedua, sudahkah Ramadan ini menjadikan diri kita orang yang berilmu atau yang bertambah ilmunya di dalam kita menghadiri sholat tarawih sebulan penuh? Yang ketiga, sudahkah Ramadan ini menjadikan diri kita orang yang bersyukur? Jadi mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita bisa mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita, apa yang kita nikmati selama ini, tidak selalu menggerutu. Yang terakhir, sudahkah Ramadan ini menjadikan diri kita orang yang berada dalam kebenaran atau selalu berniat untuk melaksanakan yang sebenar-benarnya, kemudian berusaha berbuat sebaik-baiknya agar kita bisa mengaplikasikan diri apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan kita dapatkan kalau kita
benar-benar ikhlas dan ridho dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Tinggal beberapa hari lagi, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita yang sebentar lagi akan memasuki 1 Syawal, yaitu yang biasa disebut Idul Fitri, yang mana itu akan dilaksanakan sebagai hari kemenangan bagi kita-kita yang melaksanakan Ramadan dengan baik. Idul Fitri juga diidentikan dengan Lebaran, tapi kalau Lebaran siapa saja yang boleh merayakan Lebaran. Namun kalau Idul Fitri hanya kita sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, kemudian merayakan kemenangan kita untuk memerangi hawa nafsu dan segala hal, sehingga kita merayakan dengan gembira setelah sebulan penuh kita ditempa dengan latihan-latihan yang saya sebut di atas tadi. Maka untuk itu kami berharap monggo waktu yang tinggal beberapa hari ini kita perbaiki kualitas ibadah kita, dan semoga apa yang telah kita laksanakan sebulan penuh ini selalu diterima sesuai harapan kita, mendapatkan rahmat, ampunan, dan akan dibebaskan dari api neraka nanti di kelak kehidupan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan sedikit. Ini hanya mengingatkan untuk diri kami sendiri, bila mana ada salahnya itu pribadi dari saya, dan bila mana ada kebenaran itu kami hanya menyontek dari bapak-bapak pendahulu pembicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pamdal.